Kami menghimbau kepada jemaat online GBI MPI, dapat bergabung dalam KUL online, yang akan diadakan Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023, pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Pembicara, Pendeta Sabta Tandi. Melalui Zoom, informasi selengkapnya dapat menghubungi 0811 172 2020. Telah dirilis buku Makarios. Tuhan memanggil Pendeta Sabta Tandi untuk menyampaikan pesan-pesan pengharapan, pemulihan dan kesembuhan melalui pelayanan Menara Doa online yang dilakukan setiap hari dari permulaan pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Buku ini menarik untuk dibaca. Pembahasan setiap babnya mudah dimengerti. Desain full color meningkatkan minat membaca. Pemesanan dapat menghubungi Saudari Rini Hutajulu 081366213898 atau dapatkan di konter MPI Care. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang ada di Menara Doa, kiranya setiap kita lebih lagi diberkati Tuhan di dalam Menara Doa hari ini, amin. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, mari siapkan hati biar lebih lagi kita diberkati Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan disenangkan dalam setiap pujian penyembahan yang kita naikkan kepadanya. Dan terlebih lagi firman Tuhan yang ditabur, boleh lagi memberkati setiap umat Tuhan yang selalu setia memuji menyembah Tuhan setiap harinya. Mari kita siapkan hati lebih lagi, pastikan bahwa tempat saudara lebih nyaman untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kita siapkan hati lebih lagi, kita satukan hati memuji menyembah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dengan hati yang melimpah dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Setiap hari kami rindu datang kepadamu ya Tuhan. Bersama dengan keluarga kami
yang ada di gereja ini ya Tuhan. Untuk bersatu hati meninggikan nama Tuhan Yesus. Karena tidak ada hal lain yang dapat kami perbuat untuk menyenangkan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, selain menyembah Engkau Tuhan Yesus, selain mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari demi hari Engkau membaharui hidup kami. Setiap kali kami datang menghampiri tahta kasih-Mu, Engkau mengubah hati kami, Engkau mengubah pikiran kami, Engkau mengubah keadaan kami, Engkau mengubah hidup kami. Dan kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, buat setiap isi hati Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami, yang menuntun setiap langkah kami, yang membebaskan setiap kami, yang menyembuhkan sakit kami, yang memulihkan hidup kami di dalam Engkau ya Tuhan, yang membuka mata hati kami untuk semakin mengenal Engkau, yang menyendengkan telinga kami kepada setiap perkataan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan saat hari yang terindah ini ya Tuhan, kami rindu mengangkat tangan kami memuji menyembah Engkau, karena kami tahu Tuhan bertata di atas pujian kami. Tuhan Engkau berkenan dalam setiap apa yang kami katakan kepada-Mu saat ini ya Tuhan. Setiap mazmur yang kami naikkan kepada Tuhan berkenan kepada-Mu ya Bapa. Oh ralalabaya shananalalamo. Diberkatilah nama-Mu ya Tuhan. Diberkatilah nama-Mu ya Allah Roh Kudus. Haleluya. Mari saya mengajak Bapak Ibu kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Lebih lagi naikkan syukur-Mu kepadanya, sebab Dia yang berkenan kepada setiap kita yang ada di sini. Oh terima kasih Yesus, kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu. Haleluya. Segenap hati, segenap hidup kami mau sembah Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Oh ralabayas. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bersama jemaat katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Engkau, ku sembahkan
kepadamu saat hari ini ya Tuhan. Sebab yang kami inginkan hanyalah menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Mari terus senangkan hati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selain Kau tiada yang lain ya Tuhan. Yang kami ingin ini tempat ini. Selain Engkau Yesus. Selain pribadi-Mu ya Bapa. Sebab kami perlukan Engkau Tuhan. Kami butuh kasih karunia-Mu setiap hari. Ini kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau bentuk jadikan kami menjadi bencana yang indah di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu ya Bapa. Seturut dengan kabar-Mu, seturut dengan-Mu Tuhan, itu yang menjadi tujuan kami. Ya lalalala. Mari lebih lagi tinggikan nama Tuhan Bapak Ibu, lebih lagi bermuliakan nama Tuhan. Ingat akan kebaikan-Nya yang besar, ingat akan perbuatan tangan-Nya yang ajaib. Oh lalalala. Tangan-Mu yang menuntun kami ya Tuhan, tangan-Mu yang membebaskan kami ya Bapa, tangan-Mu yang melepaskan kami ya Tuhan, tangan-Mu yang menyembuhkan kami ya Bapa, tangan-Mu Tuhan turun bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan Engkau hadir lebih lagi di tengah-tengah kami, melawat setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah, menjaga setiap hati, membarui pikiran kami. Ya Rabata Karalalalala Bayase Shanaralabalabaralayase. Ya Ralalabaralala. Sebab tujuan-Mu dalam hidup kami, Engkau mau kami seperti Engkau ya Tuhan. Sebab itu kami mau lebih lagi senangkan hati-Mu. Bentuk kami, jadikan kami lebih lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Oh ralabalabaralalabaralalalabayase Shanaralalalalabayase. Ya ralabalabaralalabaralalala. Sebab segala perkara hanya dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Oh Rabatakaralalabayase. Tangan kami terangkat ke surga-Mu yang kudus ya Tuhan. Tanda kami berserah kepada-Mu ya Bapa, berserah kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Oh ralalabayase Shanaralamu. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala
menara doa ini, kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan membuka hati kami, hidup kami. Kami ingin ya Tuhan terbuka dengan Tuhan. Karena ada banyak perkara dalam hidup kami yang kami tidak mengerti. Mengapa semua bisa terjadi. Tapi satu hal ya Tuhan yang kami pegang, kami simpan. Bahwa Engkau Tuhan yang dapat turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Saya ingin ajak ibu bapak untuk menyanyikan lagu Banyak Perkara Allah Mengerti, Allah Peduli. Mungkin hari-hari ini saudara ada banyak sekali pergumulan, kesulitan, kesakitan, penderitaan. Saudara mengalami perubahan-perubahan yang saudara sendiri tidak inginkan, tidak harapkan terjadi. Saya tidak tahu itu apa. Tapi saya ingin dalam menara doa kali ini, hari ini, ingin menguatkan saudara dengan firman Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan peduli, Tuhan turut bekerja. Dia pegang kendali buat hidup kita. Mari saudara buka suaranya, buka mulutnya. Mari kita akan nyanyikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan hadirat Tuhan. Mari sebagai doa kita katakan sama Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah. Sekali lagi katakan dengan iman, buka suaranya. Allah. Ya Tuhan, Tuhan Yesus, lawat jamah kami akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri. Allah peduli. Tuhan, aku berdoa, biarlah Roh Kudus Kau kuatkan, Kau berikan kepada setiap kami mata hati yang terang, yang bisa melihat pengharapan, kuasa, kasih, janji firman-Mu yang Engkau berikan buat setiap kami. Hari ini aku berdoa Bapa, kuatkan, teguhkan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan beri kami iman untuk disembuhkan. Ya Tuhan, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Berikan iman ya Tuhan untuk bisa percaya bahwa terobosan terjadi dalam hidup kami. Engkau akan buat ya Tuhan satu terobosan, breakthrough dalam hidup kami ya Tuhan. Kau pakai ya Tuhan hidup kami. Kau pakai ya Tuhan hidup kami. Urapi setiap kami Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar kami bisa mengerti ya Tuhan segala rencana-Mu. Dan ajar kami bisa percaya ya Tuhan, dan bisa hidup sesuai dengan rencana-Mu. Pakai hidup kami untuk dapat menjadi berkat, menjadi saksi, sehingga banyak orang bisa diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di Menara Doa. Dan saya masih melanjutkan daripada khotbah yang kemarin tentang perubahan. Saudara, ya, di dalam kehidupan kita bisa terjadi perubahan-perubahan yang drastis yang tidak kita kehendaki. Khususnya kita tahu dari mulai pandemi COVID tahun 2020, itu perubahan-perubahan drastis terjadi. Hal-hal yang kita tidak duga, hal-hal yang tidak kita kehendaki, harapkan terjadi. Kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan beberapa di antara kita mungkin karena pernah terserang COVID, keadaan kesehatannya jadi terganggu. Banyak hal saudaraku. Nah, saya sebagai gembala, saudara sebagai pembimbing rohani yang setiap hari melayani di Menara Doa ini, saya sangat mengasihi saudara. Oleh karena itu saya ingin sekali saudara bisa mengerti akan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Saya ingin bukan cuma saudara mengerti, tapi saudara percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan itu sanggup untuk menangani ya setiap trauma, setiap stres, dari semua perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk merenungkan tiga kebenaran daripada tiga prinsip kebenaran firman Tuhan yang perlu kita ingat dan kita bisa mengerti. Yang saya ambil dari Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya, yaitu Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, dari dua ayat ini kita bisa dapatkan kesimpulan, kita bisa renungkan ada tiga hal. Yang pertama saudaraku, ya kan, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa selama kita jalani hidup, selama bumi masih ada, Alkitab katakan kemarin kita bahas Kejadian pasal 8, maka itu akan ada musim menabur, musim menuai, dan lain sebagainya. Artinya apa saudaraku? Semua dalam dunia ini akan mengalami perubahan. Kita mengalami perubahan. Ada perubahan-perubahan yang kita inginkan. Ya, karirnya lebih baik, promo dan pekerjaan lebih baik, semua lebih baik. Itu sih kita senang. Tetapi ada perubahan-perubahan yang memang tidak kita kehendaki. Yang artinya bahwa tidak semua perubahan itu tidak selalu baik. Perubahan itu tidak selalu baik. Tetapi Tuhan dapat memakainya untuk apa? Kebaikan kita. Siapa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Katakan amin. Nah, tadi Roma 8 ayat 28, ya kan? Kalau kita baca Roma 8 ayat 28 pelan-pelan, saudaraku, di sini adalah janji yang luar biasa, ya. Coba kita perhatikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, bukan selalu baik, tetapi dalam segala sesuatu. Tetapi saudara, di sini Tuhan janjinya apa? Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Nah, saya berkali-kali terus bicara tentang ayat Roma 8 ayat 28, saya suka sekali. Ya saudaraku, ya kan? Tetapi ayat ini tidak mengatakan semuanya selalu baik. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak baik. Kejahatan tidak baik. Kemarin hari Senin bencana gempa bumi di Turki. Perbatasan dengan Syria, saudaraku, ya kan? Itu menelan sampai beritanya sih berapa ribu orang meninggal. Saudara, itu kan tidak baik, tapi itu terjadi. Orang ada bilang, kalau Tuhan ada, kenapa semua diizinkan Tuhan? Banyak orang nanya seperti itu. Betul saudaraku? Ya, jangan berpikir kalau kita percaya Tuhan ada, semua akan selalu baik. Saudara Kristus, ya kan? Karena Tuhan memberikan kebebasan, kehendak bebas untuk memilih daripada manusia. Manusia bisa memilih, ya kan, untuk taat sama Tuhan atau tidak taat sama Tuhan. Tetapi kabar baiknya saudaraku, ini semua tidak selalu baik. Tiba-tiba mungkin orang yang kita kasihi terkena kanker atau tumor ganas, itu tidak baik, bisa terjadi. Atau tiba-tiba kita ditipu, uang kita habis, dibawa lari. Itu tidak baik. Itu bisa terjadi dalam hidup kita masing-masing. Katakan amin. Pembunuhan tidak dapat. Banyak hal yang tidak baik bisa terjadi di dunia ini. Tetapi Roma 8 ayat 28 saudaraku. Ya, itu mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bahkan dari sesuatu yang buruk. Tuhan bisa datangkan kebaikan. Contoh saudaraku, yang terbesar adalah apa? Kematian Yesus di atas kayu salib. Ya, Yesus mati salib itu sesuatu yang memang yang terburuk buat manusia. Sebenarnya orang yang dihukum mati salib saudara. Bahkan Yesus itu tidak bersalah. Saudaraku, tapi Allah bisa mengubah menjadi kebaikan. Katakan amin. Penyalipan diubah menjadi kebangkitan. Kuasa iblis dipatahkan, kuasa dosa ditaklukkan, kuasa maut ditaklukkan. Supaya setiap orang yang percaya pada Yesus semuanya diselamatkan. Katakan amin saudara. Jadi saya melihatnya begini saudara ya. Tuhan tuh bisa semua peristiwa dalam hidup kita saudaraku. Entah yang baik, entah yang tidak baik, entah yang pahit, entah yang manis. Sama Tuhan tuh Tuhan bisa satukan, Tuhan bisa adon untuk mendatangkan apa? Kebaikan buat setiap kita. Itu seperti saudaraku kita membuat kue. Ya kan, kue itu kan bahannya semuanya tuh tidak enak. Ya kan, ada bahan yang cukup pahit, ada yang tawar. Ya kan, kalau saudara cicipi tepung rasanya kan gak ada rasanya. Gak enak, hambar. Saudara pernah cobain baking soda gak di lidah? Itu rasanya semuanya gak enak. Telur juga telur mentah. Tapi kalau semua bahan-bahan kue semuanya dicampur, diaduk, ya saudara, lalu ditaruh ke dalam oven yang panas, ada api, maka akhirnya jadi apa? Jadi kue yang enak sekali. Saya percaya bahwa dalam hidup kita yang pertama saudara yang harus kita tahu, setiap perubahan dalam hidup kita, saudaraku, pasti mendatangkan kebaikan. Perubahan-perubahan dalam hidup kita, ada perubahan yang baik, ada perubahan yang tidak kita kehendaki. Saya kasih contoh saudaraku, mungkin ini bisa menjelaskan dan menguatkan saudara. Bertahun-tahun kami menikah, kami tidak punya anak. Ya, saudara sudah tahu itu. Lalu setelah oleh kemurahan Tuhan, akhirnya Tuhan berikan kami anak yang pertama. Ya Tuhan, lahir pas tanggal 25 Desember 2002. Kami senang sekali dengan kelahiran anak pertama kami, yang kami beri nama Hadasa Graciela Deborah. Senang sekali. Sebelum dia lahir pun, ya kan, kami sudah siapkan bajunya apa. Pokoknya senang, semua bergembira. Ya kan, semua pengerja, jemaat, teman-teman, saudara semua senang. Ya kan saudaraku, sekian lama gak punya anak, akhirnya dapat anak mujizat. Tetapi saudara tahu gak apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, anak kami ini minum susu basi. Saudaraku, yang kita tidak tahu, dia minum susu basi. Yang gak sempat keminum kemarin, pagi dia minum. Akhirnya saudara pakai istilah ini, hampir matanya sampai putih mendelik begitu.
mau pingsan. Saudaraku, sampai dia ngap. Saya melihat anak ini seperti kayak kepayahan, apa kayak kualan gimana. Kita doa, kita ini kan keluar dan saya bilang sama salah satu daripada pendoa kita, Opung. Pung, Sasa minum susu basi. Si Opung bilang, dia bilang, Sabta, anak Opung itu minum susu basi, dikasih minum susu basi sama bapaknya. Mati Sabta, dia bilang gitu. Saudara bayangin, mati dia. Benar-benar meninggal. Ada susu Opung. Hati saya. Saya itu waktu itu masuk doa puasa, saya tinggal anak, saya bilang sama istri, ya kan, ini kan urus dulu deh Sasa, nanti pulang dari doa puasa nanti kita coba lihat bagaimana ini kan. Waktu di doa puasa, saya cuma doa. Seperti ada suara bilang, ya kan ada dorongan doa, ya kan, yang dimana saya doa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan mau ambil Sasa, ya nggak apa-apa, kami ikhlas kok. Dan itu yang namanya perubahan yang tidak kami kehendaki. Saya tuh waktu doa puasa itu cuman nyanyi lagu yang apa yang kau alami kini mungkin tak dapat. Kita nyanyi lagu itu kalau salah. Kita nyanyi lagu itu terus. Air mata saya cuma nangis terus. Saya nangis. Tapi kayak ada waktu saya melepaskan Sasa ke tangan Tuhan. Karena apa? Saya ingat Sasa pernah kami serahkan ke Tuhan lewat doa penyerahan anak. Waktu dia masih sekian lama gitu kan, kepada hamba Tuhan Pak Niko, gembala pembina kita. Jadi saya bilang, Tuhan, ini Sasa kan anak Tuhan, anakmu yang saya sudah serahkan. Sekarang saya serahkan lagi dia kepadamu. Saudara, waktu saya doa seperti itu doa dari Roh Kudus lah. Ya kan, hati saya itu plong, damai, bukan berarti ya meninggal dia. Tapi rupanya di rumah pun pada waktu saya pulang ke rumah, istri saya cerita. Dia lihat Sasa udah kepayahan begitu, akhirnya dia doa. Tuhan, sambil dia nangis, bahwa kalau Tuhan mau ambil Sasa, gak apa-apa, saya ikhlas, gak apa-apa. Yang penting saya sebagai seorang wanita pernah melahirkan Sasa. Saudara, ketika kita lepaskan itu, apa yang terjadi? Ya kita bawa ke dokter pas pulang dari doa puasa saya. Dan berjalannya waktu tiba-tiba anak ini saudara makin baik. Dan sampai hari ini anak ini sehat. Pelajaran, beri kemuliaan buat Yesus. Saya lagi cerita ini pelajaran apa yang saya mau sharingkan. Saya mulai belajar tentang apapun yang Tuhan beri dalam hidup kita, apapun yang ada, ya kan, entah anak, entah atas siapapun orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita andalkan, semua itu adalah milik Tuhan. Itu yang saya dapat. Kita hanya ditugaskan untuk memelihara, melindungi, menjaga, membesarkan. Ini khususnya untuk anak. Dari situ saya melihat bahwa ketika kamu bisa, ya kan, menyerahkan diri, doa dengan penyerahan diri, Tuhan, aku serahkan, ya Tuhan, anak ini. Aku serahkan hidupku ini Tuhan. Masalahku ini kepadamu Tuhan. Aku percaya keputusan yang terbaik dari Tuhan untuk hidupku. Itulah keputusan yang terbaik. Dari situ saya mulai belajar. Dan memang Tuhan masih pelihara. Lalu selanjutnya dalam hidup saya ada banyak hal-hal, saudaraku, yang rupanya harus saya relakan untuk dilepas. Apa yang memang harus dilepas. Supaya apa? Saya bisa menerima sesuatu yang baru, yang memang Tuhan sediakan buat saya. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Di sini saya, ya kan, jadi apa ini maksud segala sesuatu? Ya kan, ya segala sesuatu adalah mendatangkan kebaikan itu tergantung dalam keadaan. Pada waktu kita ngalami perubahan yang tidak kita kehendaki, respon kita tuh gimana? Kalau bahasa Inggrisnya itu jelas sekali. Mau jadi lebih baik, better, atau kita jadi pahit, bitter. Beda better sama bitter tuh bedanya di mana? Di I. Di I. I bahasa Inggris artinya apa? I itu apa? Aku.
Yang membedakan, yang membuat perbedaan. Kita mau jadi lebih baik ketika kita menghadapi perubahan yang tidak kehendaki. Atau kita mau pahit, itu tergantung dari bedanya di mana? Keputusan kita. Di saya. Di I. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Tapi saya melihat juga saudaraku ya, begini ya. Hari Minggu datang jemaat nungguin saya. Minggu sore habis ibadah sore. Saudara, saya sudah ngobrol. Saya lagi habis selesai ibadah ngobrol lama sama jemaat lah. Ngobrol lama sama Cencen. Selesai itu saya mau keluar, mau pulang. Tiba-tiba di lounge itu nunggu seorang jemaat. Saya bilang, minta Pak tolong Pak tanda tangan. Saya beli buku 5, buku Bapak tanda tangan. Waktu tanda tangan ngobrol sama kami. Kami ngobrol sama si jemaat ini. Ya saya tidak sebut namanya. Dia bersaksi. Dia bilang, Pak Sabta tahu enggak? Aku nih udah sebulan ini enggak mau doa. Enggak mau baca Alkitab. Enggak mau ke gereja. Enggak mau apa-apa. Kenapa? Aku marah sama Tuhan. Aku kecewa sama Tuhan. Kenapa kok marah dan kecewa sama Tuhan? Aku tuh kena penyakit Pak. Penyakit gak bisa tidur. Yang mengakibatkan aku gak bisa antar anak aku sekolah. Dan hidupku jadi kacau, dia bilang itu. Aku kecewa kenapa Tuhan kasih aku sakit. Sakitnya yang seperti ini aku udah bisa tidur. Dia cerita banyak. Lalu Pak Sabta tahu gak? Dia bilang hari Selasa kemarin. Selasa kemarin. Bukan Selasa kemarin, minggu yang lalu. Aku tuh lagi nyetir. Tiba-tiba dengar suara. Kau cepat pulang. Ya kan, kau cepat mandi. Makan. Suruh anakmu makan. Lalu buka menara doa Pak Sabta. Gembalamu. 18.45. Itu hari Selasa. Dia bilang, aku ikutin. Aku udah lama gak ikut menara doa juga. Aku gak mau. Karena aku marah, kecewa sama Tuhan. Kenapa kok keadaan aku seperti ini? Lalu aku buka menara doa. Bapak khotbah tentang bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Itu semua tentang aku Pak. Aku semua tentang aku. Itu semua tentang aku, dia bilang itu. Aku nangis. Dan sejak hari itulah aku kembali. Aku bisa habis menara doa. Selesai menara doa, aku bisa tidur. Tidur nyenyak. Dan aku bangun paginya. Sehat sampai hari Minggu kemarin ketemu aku. Aku sehat Pak. Dan itulah aku ke gereja lagi. Katakan amin saudara. Saya mau kasih tahu saudara poin apa dari cerita ini. Walaupun kita marah sama Tuhan. Kita mau marah sama Tuhan. Mau kecewa sama Tuhan. Gak mau doa. Gak mau ini. Gak mau ini. Kita mau diem. Saya ngomong sama jemaat nih. Walaupun kamu marah sama Tuhan. Kamu kecewa sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah bales dengan kecewa dengan kamu. Dia tetap panggil kamu. Ayo dengar firman. Ayo ikut menara doa. Waktu kamu taati dia. Kamu mau kembali lagi ke dia. Lewat firman Tuhan. Tuhan sembuhkan kamu. Dan khotbah hari ini siapkan lumbung saya bilang. Lumbung bicara apa? Bejana. Ini hati. Kalau Tuhan mau memberkati kita, bukan dia kirim duit, turun, masuk ke kantong kita. Enggak. Kalau dia mau memberkati kita, dia berfirman, dia kasih firman, sampai masuk ke hati kita. Kalau firman itu masuk dalam lubuk hati kita, firman itu bisa mengubah sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat itu. Kamu butuh sembuh, Tuhan sembuhkan. Kamu butuh untuk terobosan keuanganmu, Tuhan bisa buat mujizat keuangan. Kamu butuh untuk pemulihan, Tuhan bisa buat pemulihan. Tapi semuanya dimulai dari apa? Firman Tuhan. Kalau kamu dapat firman, semuanya bisa jadi. Karena Allah, alam semesta ini, bumi dan langit itu diciptakan oleh apa? Firman Tuhan. Dan bumi dan langit dunia ini bisa ada di topang alam semesta ini oleh apa? Firman Tuhan. Kalau badan kita, hati kita, pikiran kita penuh dengan firman. Maka apa yang terbatas, apa yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Katakan amin. Katakan amin. Roma 8 ayat 28. Karena Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita.
Dan kita bisa tahu bahwa Allah turut bekerja untuk datang kebaikan. Kebaikan apa? Bukan supaya kita tambah kaya. Bukan itu poinnya. Bukan supaya kita lebih terkenal. Bukan itu kebaikannya. Kebaikannya adalah ayat 29. Supaya kita semakin serupa dengan siapa? Yesus. Supaya kita punya karakter Kristus. Jadi yang kedua adalah tujuan Tuhan dalam setiap perubahan dalam hidup kita adalah untuk menjadikan kita serupa seperti Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin saudara, ya kan? Tuhan tidak hanya ingin kita ini masuk dalam keluarganya, masuk sorga, saudaraku. Tapi Tuhan ingin selama kita ada di dunia ini, Dia ingin membentuk, mengembangkan yang namanya karakter kita sebagai anak-anaknya. Kadang-kadang like father, like son. Ya saudaraku, ya kan? Ini anak kayaknya mirip seperti bapaknya. Ya, Tuhan ingin saudara dan saya bertumbuh dalam karakter. Ini dia, semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu tentang karakter. Saudaraku, karena Tuhan berkata begini, tujuan utamaku dalam hidupmu, ya, bukan buat kamu kaya. Bukan kamu jadi terkenal, populer, hebat, segala macam. Wah, sukses. Bukan itu tujuanku. Itu, ya kan, tujuanku adalah apa? Bukan buat kamu bahagia atau nyaman. Tapi tujuan aku untuk hidupmu adalah supaya kamu bisa punya karakter Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Sebab yang namanya kesuksesan, kekayaan, popularitas, kenyamanan, semuanya itu hasil sampingan dari apa? Karakter. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Nah, saudara dan saya harus tahu bahwa kita hidup di dunia. Dunia ini bukan sorga. Di sorga tidak ada kesedihan. Di sorga tidak ada sakit penyakit. Di sorga tidak ada penderitaan. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Jadi apa yang Tuhan kehendaki selama kita hidup di dunia ini? Apa yang Tuhan kehendaki? Saudara tahu, di dunia ini adalah sekolah. Sekolah apa? Sekolah karakter. Yang berlangsung 60 tahun mungkin untuk seseorang. Beberapa mungkin berlangsung 80 tahun. 90 tahun paling lama 100 tahun. Kita jalani hidup di dunia ini. Tapi selama kita hidup di dunia ini, di mata Tuhan, ini adalah sekolah karakter. Kenapa saudaraku? Kenapa nggak mau buat supaya kita kaya di dunia ini, terkenal, berpangkat dan lain sebagainya? Tuhan bilang, ya saudara Yesus, kita tidak pernah bisa membawa karir kita ke sorga. Saudara tidak bisa membawa rumah, mobil, toko ke sorga. Kita nggak bisa bawa uang kita, investasi kita ke sorga. Bahkan kita nggak bisa bawa gedung gereja yang kita bangun ini, saudara, ke sorga. Kita nggak bisa bawa popularitas kita ke sorga. Jadi apa yang kita bisa bawa? Karakter kita. Yang kita bisa bawa ke sorga adalah karakter kita. Katakan amin. Jadi saudaraku, saya ingin bagikan ini. Jangan kaget jadi Kristen. Apalagi sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi jangan kaget jadi orang Kristen yang setia ibadah. Tapi saudara mengalami yang namanya satu perubahan hidup yang drastis. Perubahan dalam kesehatan, kok kena sakit aku. Perubahan dalam hidup, kok aku kehilangan orang yang aku andalkan dan kasih. Kehilangan apapun. Semuanya semua berubah. Mungkin 5 tahun yang lalu saudara masih bisa sehat, bisa pergi kemana-mana. Hari ini tiba-tiba ada satu perubahan yang saudara tidak kehendaki. Tidak bisa kemana-mana. Intinya apa? Bukan soal perubahannya. Tapi intinya adalah semua itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Karakter. Saudara tahu tentang Ayub. Ayub kehilangan hartanya. Semua habis. Orang terkaya di dunia saat itu, saudaraku. Bakal katanya, ya saudaraku, orang terkaya yang sekarang, zaman sekarang ini. Saya tidak tahu sekarang siapa namanya. Saudaraku. Ya kan? Yang punya Microsoft kah? Atau yang punya Amazon kah? Katanya kalah dengan kekayaan daripada Ayub. Dalam satu hari
habis semua kekayaannya. 10 anaknya mati semua. Timbul sakit gatel Ayub saudara. Dia garuk gak bisa pakai kuku lagi, pakai beling. Saudara tahu gak? Perubahan yang drastis dalam hidup Ayub. Yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Harapkan. Yang dia tidak inginkan. Saudara, rupanya perubahan itu menghasilkan satu karakter. Yang kita bisa melihat dalam Ayub pasal 42. Dia berkata begini saudaraku. Ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dari kata orang saja aku dengar tentang engkau. Dulu dia tahu Tuhan dari apa kata orang. Dikatakan dulu. Tapi sekarang setelah dia mengalami proses. Dia berkata mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Dia ketemu Tuhan. Dia kenal Tuhan. Karakternya diubahkan. Yang mengerti katakan amin. Lalu karena dia bertobat saat itu dia berkata begini. Oleh sebab itu. Ayub 42 ayat 6. Ya kan, aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Katakan amin. Jadi saudara rupanya saudara semua ini ya. Karena saya bilang begini. Ada orang-orang yang dulu waktu sukses lah. Sukses bisnisnya, karya. Kalau ngomong tuh volumenya besar. Nadanya tinggi saudaraku. Ketika datang perubahan yang dia tidak inginkan. Sehubungan dengan bisnisnya atau karirnya. Berat. Saudaraku. Suaranya sudah mengecil. Nadanya menurun. Dulu sombong sekali. Arogan, kasar, pemarah. Gak sabaran. Lewat peristiwa ini tiba-tiba berubah menjadi orang-orang yang apa namanya saudara diubahkan oleh Tuhan. Jadi kebaikan ini saudara, kebaikan tentang apa? Kebaikan tentang karakter. Itu yang saya pelajari. Katakan amin. Amin saudaraku. Saya nggak mau kita jadi orang Kristen bayangannya itu tentang hal-hal yang bisa berubah, yang sifatnya sementara. Saya percaya ketika kita bangun itu. Tuhan mau kita semakin serupa karakternya seperti Yesus. Apa karakter Yesus? Saya ingin tunjukin gambaran sempurna tentang karakter Yesus. Saudara mau gak punya karakter seperti Yesus? Saya mau. Saya berdoa. Saya ingin bertumbuh. Ketika kita bertumbuh dalam karakter kita saudaraku. Saya yakin Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Alkitab katakan, siapa yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Kata dapat dipercaya ini bicara karakter. Berkat ini bicara tentang sesuatu yang mengikuti kita. Entah itu bisa sukses, popularitas, kekayaan, semua segala macam kemewahan. Itu ngikuti. Yang penting sekarang adalah apakah kita jadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat percaya adalah orang yang memiliki apa? Karakter Kristus. Rasul Paulus dia gambarkan 9 kualitas karakter Kristus. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Yuk kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah, ini karakter Yesus apa? Kasih. Yesus adalah kasih. Yang kedua, sukacita. Yesus sukacita, selalu sukacita. Ada kekuatan. Yang ketiga apa? Damai sejahtera. Yang keempat, sabar. 5, kemurahan. 6, kebaikan. 7, kesetiaan. 8, kelemah lembutan. Yang terakhir, penguasaan diri. Ini dia 9. Nah, Tuhan mau supaya saudara dan saya menghasilkan yang namanya buah roh. Bagaimana Tuhan menghasilkan buah roh dalam diri kita? Bagaimana Tuhan bisa menghasilkan kasih kita bertumbuh, buah roh kasih, sukacita? Bagaimana caranya? Dengar baik saudara, perhatikan di sini. Tuhan menghasilkan semua buah roh dalam diri kita dengan menempatkan kita pada situasi yang berlawanan. Di mana kita mendapat kesempatan untuk belajar dan melatih kualitas karakter itu. Saya kasih contoh. Ketika
ketika saudara berdoa, Tuhan aku mau punya buah roh yang namanya kasih. Biasanya Tuhan akan tempatkan orang-orang yang gak pantas dikasihi. Orang-orang yang maaf kata kurang ajar, mungkin brengsek. Gak tahu diri. Ya kan saudaraku, kasar. Saudaraku, arogan di sekitar kita. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Ya kita gampang mengasihi orang yang baik, yang mengasihi kita. Itu mudah. Tapi biasanya kalau Tuhan mau mengajar kita tentang kasih yang sejati, Tuhan pasti akan menempatkan kita di sekitar orang-orang model-model seperti itu. Bagaimana Tuhan mau ajar kita supaya kita bisa keluar yang namanya buah roh, namanya apa saudaraku? Sukacita. Ya itu di tengah-tengah kadang-kadang di tengah-tengah hancur hati. Ya, di tengah kita mengalami kehilangan dan kesedihan, Tuhan bilang, ayo bersukacita. Bersukacita. Bersukacita itu bukan berarti kita senang dengan keadaan itu. Tapi sukacita itulah perlindungan. Katakan amin. Sukacita karena Tuhan. Artinya gini. Ya kan. Kenapa aku harus terus berduka cita. Karena kehilangan pekerjaan ini. Kehilangan ini. Kehilangan itu. Kenapa aku harus berduka cita dan terluka. Karena kehilangan apa yang ada. Bukankah Tuhan itu segalanya buat hidup kita. Katakan amin saudaraku. Nah ini dia. Biasanya dia tempatkan seperti itu. Saudaraku yang Yesus. Tuhan mau membentuk karakter kita. Saudaraku, ya kan? Dia mau bentuk. Yang terakhir, saudaraku. Poin yang terakhir yang kita perlu renungkan. Pertama, ya kan? Perubahan tidak selalu baik. Tetapi perubahan akan mendatangkan kebaikan. Kalau saudara hidupnya sesuai dengan apa? Rencana Tuhan. Katakan amin. Semua perubahan yang tidak baik belum tentu baik buat semua orang. Tapi hanya orang yang mengasihi Tuhan Yesus, percaya Yesus, dan mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua saudaraku, bahwa tujuan daripada perubahan yang kita tidak hindikin adalah pasti bisa mendatangkan kebaikan. Mendatangkan apa? Karakter. Karakter yang baik. Iya. Yang ketiga saudara, Tuhan dapat memakai kesalahan, kejahatan, dosa orang lain untuk mendatangkan kebaikan buat kita loh. Masa sih Pak? Iya, bisa. Sekalipun saudara adalah korban kejahatan. Saudara korban daripada ya kan kesalahan orang lain. Tapi kalau saudara tidak pahit, kalau saudara tidak menyimpan kebencian, maka kejahatan orang itu akan memproses saudara memiliki karakter Kristus. Dan Kristus atau Tuhan bisa memakai saudara untuk menggenapi rencananya dalam hidup saudara. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Asal enggak pahit. Saudara ingat kisah Yusuf? Saya ulang-ulang, saya sering cerita. Yusuf Ayub. Ini contoh yang luar biasa. Ini lambang daripada Kristus. Yusuf ini saudaraku, anak kesayangan daripada Yakub ayahnya, Israel. Anak kesayangan. Sehingga kakak-kakaknya, saudara-saudaranya semuanya iri dan cemburu sama dia. Yusuf dikasih baju jubah yang sangat mewah, sangat mahal, sangat indah. Itu jubah seorang raja. Kakak-kakaknya tidak. Saudaraku, Yusuf punya mimpi saudaraku. Dia punya mimpi bahwa kelak dia akan menjadi seorang penguasa. Di mana bapaknya, ibunya, saudaranya semua sujud nyembah dia. Itu bikin tambah benci daripada saudara-saudaranya yang lain. Saudara lihat sini. Yusuf akhirnya oleh saudara-saudaranya dia dijual sebagai budak ke Mesir. Lalu di Mesir saudara jadi budak, dia difitnah dan dipenjara. Waktu di penjara dia ditinggalkan dan dilupakan. Selama 40 tahun pertama hidup Yusuf, jalannya kemana saudara? Turun terus. Susah terus. Silih berganti, masalah gak pernah berhenti. Dari kakaknya, dari bosnya, istri bosnya. Semuanya saudaraku. Kalau Yusuf pahit,
Yusuf mendendam, benci. Saya nggak yakin cerita Yusuf akan terus disebut di mimbar-mimbar gereja. Tetapi anugerah Tuhan luar biasa. Yusuf saudara seorang yang bisa mengerti bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup dia. Karena kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup dia. Walaupun dia mengalami masa-masa yang sulit, peristiwa-peristiwa yang tidak baik, dia masih berpikir bahwa Tuhan tetap baik. Itu yang membuat, saudara lihat di sini, ya kan? Yusuf punya sudut pandang yang berbeda. Dia punya sudut pandang ilahi. Saudara, ketika tiba saatnya Yusuf jadi penguasa di Mesir, saudara tahu masa kelaparan datang. Lalu saudara-saudaranya ingin beli gandum ke Mesir, berjumpa dengan Yusuf. Singkat kata mereka berjumpa sama-sama. Berjumpa dengan ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, kakak-kakaknya, saudaranya itu datang kepada Yusuf. Mereka sujud nyembah kepada Yusuf. Dan memohon supaya Yusuf tidak membunuh mereka, jangan balas dendam. Saudaraku yang kasih Kristus. Ya kan? Apa reaksi Yusuf? Ya saudara lihat sini. Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya dengan apa? Rendah hati. Dan dengan murah hati. Bukan dengan kepahitan. Kenapa saudara? Yusuf lewat peristiwa-peristiwa, perubahan-perubahan yang tidak dia kehendaki. Saudaraku, memproses daripada karakter dia. Jadi orang yang rendah hati. Orang yang murah hati. Orang yang baik hati. Katakan amin. Sehingga pada waktu kakak-kakaknya, dia punya power untuk bunuh semua saudara-saudaranya balas dendam. Tapi apa yang dia buat? Dia ngerti. Dia berkata apa saudara? Kejadian 50 ayat 20. Ini ayat terakhir kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara perhatikan di sini. Ya kan? Jadi oleh karena kesalahan, kejahatan, dosa daripada saudara-saudaranya. Yang menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Saudara, Yusuf, saudara yang bisa melihat perubahan-perubahan dalam hidup, apa yang semua yang terjadi di hidupnya, yang pahit ini, ya kan saudara, dia bisa melihat bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Karakter dia. Setelah karakternya sudah terbentuk, maka Tuhan, ya kan, pakai dia untuk memelihara dua bangsa besar. Yaitu bangsa apa? Mesir dan bangsa Israel. Keren gak saudaraku? Saya tutup dengan kata-kata ini. Mungkin ada orang-orang yang punya niat jahat sama saudara. Mungkin saudara sedang menghadapi orang-orang yang punya niat jahat sama saudara. Orang-orang yang sedang membenci saudara. Di tempat kerja saudara. Mereka yang bersaing dengan saudara. Yang terus mengkritik. Yang tidak menyukai. Saudaraku Yesus. Mereka mereka-rekakan perkara jahat terhadap saudara. Percayalah, percaya. Jangan pahit, jangan benci. Karena Allah, ya kan, pasti mereka-rekakannya untuk kebaikan. Katakan amin. Katakan amin. Banyak kali kita difitnah, kita disakiti, di segala macam. Tetap jaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau pakai hidup saudara. Jangan selalu berpikir aku nih korban kejahatan dia, korban kesalahan dia. Makanya aku jangan pikir seperti itu. Biarlah kita korban untuk membentuk karakter kita. Katakan amin. Bahkan Tuhan juga bisa pakai. Mungkin saudara yang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, yang melakukan dosa dalam hidup saudara yang sudah merusak orang lain, merusak diri saudara. Tapi dengar baik, sepanjang saudara kembali ke Tuhan, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal buat saudara. Dia mau tetap mau pakai kita. Saudara diberkati yang pesan ini. Pikirkan ini saudaraku. Saya percaya, saudara, ayat ini. Siapa yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat.
Untuk bisa jadi orang dapat dipercaya, sudah selewati perubahan-perubahan yang kadang-kadang kita tidak kehendaki. Tutup mata kita berdoa sama-sama. Bapakku bersyukur, kami berkumpul ya Tuhan dengan semua hamba-hamba-Mu yang datang dari berbagai daerah. Dan juga kami bersyukur, kami boleh berkumpul dengan semua umat-Mu, anak-anak-Mu. Baik yang ada di Holy Spirit Room, maupun yang hadir secara online. Kami belajar ya Tuhan tentang karakter Kristus dan perubahan hidup kami. Satu yang kami minta Tuhan, biarlah kami mau bangun karakter Kristus. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau punya rencana besar, rencana-Mu tidak gagal dalam kami. Tuhan, kami tidak malu untuk percaya kepadamu Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang Tuhan hatinya sedang hancur hati, remuk hati. Mereka yang sedang mengalami satu pengalaman-pengalaman perubahan hidup yang tidak mereka kehendaki. Kuatkan mereka. Beriman ya Tuhan untuk kuat, untuk bangkit lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Lembutkan, berkati setiap tangan-tangan yang bawa persembahan. Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat akan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau mati di salib untuk menyelamatkan jiwa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus yuk saudara. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh terampar. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Kita arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis di Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin.